Satu lagi, Prof. Ya, Burhan. Saya gimana? mengkhawatirkan justru di poin terakhir tentang Pilpres. Hmm, Kira-kira kan Prof. Burhan juga melihat ada sejumlah lembaga survei, ya mungkin teman-teman kita juga nih, gitu, hmm, yang sebenarnya opininya merupakan opini pesanan. Nah, saya khawatirnya justru pada saat Pilpres mereka mengadakan quick count, tapi quick hmm, countnya itu sama sudah dipesan dan kemudian hmm. nanti mengarah pada poin tertentu yang akhirnya melegitimate. Nah, itu yang Ya, dikhawatirkan seperti itu. gini Prof. Memang ada ya temen yang kampanye Pilpres satu putaran. Nah, pertanyaannya soal survei dan quick count-nya, apakah kemudian bisa dipakai untuk melegitimasi strategi itu? Begini, saya saya tidak mau menilai orang lain ya, tapi saya menilai diri saya sendiri saja. Mungkin Mas Umam juga ya, karena beliau juga aktif di lembaga survei. Kalau buat saya lah, Prof ya, pertaruhan kredibilitas untuk merekayasa hasil survei dan quick count itu terlalu mahal gitu. Gitu ya. Eh, jadi apalagi untuk kepentingan duniawi 5 tahunan sekali gitu ya. Subhanallah. Itu terlalu mahal. Jadi pertama begini Prof, apa saya survei ini kayak hidup mati saya gitu. Jadi kalau kemudian saya merekayasa cooking the numbers itu langsung habis tuh apa namanya kepercayaan orang terhadap saya. Dan harganya mahal untuk bisa pulih. Dan banyak kan beberapa lembaga yang mencoba-coba seperti itu, dipecat sama Persepi. Kita juga punya pengalaman 2014 ada quick count palsu. Ya. Tapi mungkin mereka melakukan itu karena pertaruhannya tidak besar ya. Atau mungkin merasa bahwa survei itu sesuatu yang tidak punya nilai di kepalanya. Ya. Nah kalau saya pribadi ya, lain gitu loh. Jadi apa namanya bukan hanya secara profesional tapi secara akademik gitu ya. Mungkin kalau boleh saya menyombongkan diri sedikit di antara lembaga yang paling punya banyak mitra dengan kampus-kampus top dunia, alhamdulillah lembaga saya itu, Bro. Jadi Harvard, Yale, kemarin saya barusan dari ANU dapat program dari Australian Research Council Discovery Project ya. Dan kemudian juga kami mulai mengembangkan survei-survei non politik ya. Jadi klien kami besar dari perusahaan korporasi ya dalam dan luar negeri, survei komersial, marketing riset ya. Ada Sampurna, ada Grab, ada GoTo, ada Nestle, ada macam-macam. Itu kalau kami melakukan itu langsung habis. Tetapi saya tidak tahu, mungkin ada lembaga yang berani masuk ke wilayah itu ya. Tetapi saya juga nggak yakin kalau mereka melakukan sampai tingkat quick count. Kenapa saya nggak yakin? Karena kalau quick count itu akan ketahuan tuh, gampang sekali tuh. Apa namanya melakukan apa make up the numbers gitu ya di quick count ya. Eh, yang paling mungkin mungkin mereka bikin quick count bener tapi nggak diumumin gitu. Nah itu mungkin bisa jadi begitu. Nah tahun 2014 kan pernah ada memang dan itu nggak terbayangkan di kepala saya. Ada 4 lembaga bikin quick count palsu dan alhamdulillah ya waktu itu tidak sampai menimbulkan gejolak sosial karena kan ada 2 kelompok yang hasilnya bertolak belakang. Ya. Jadi saya sih mungkin survei berani mereka utak-atik, Prof. Ya, karena kalau survei kan sebelum pemilu ya, jadi nggak ada milestone-nya kan. Hmm. Tetapi survei itu pun sekarang agak berat, Kang Jana. Kenapa? Karena yang melakukan survei kan bukan hanya satu lembaga. Iya. Jadi, jadi, nah pertanyaannya mungkin nggak survei salah? Ya bisa bisa saja. Namanya juga kegiatan akademik. Dalam kegiatan akademik boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Apalagi survei pra pemilu itu kan kalau istilahnya Profesor Asep Saifuddin ya, senior kita di HMI, ahli statistika, rektor Al-Azhar, eh, apa parameternya kan random, ya, random parameter. Apa maksudnya? Survei pra pemilu itu banyak sekali tuh variabel yang
bisa membuat perbedaan hasil kalau dibandingkan dengan hari H kan. Satu, namanya juga pra pemilu, opini orang bisa berubah gitu. Makanya rumusnya semakin dekat dengan hari H itu semakin bagus. Ya. Kalau semakin jauh, misalnya survei apa namanya Jawa Tengah 3 bulan, 4 bulan dibandingkan dengan hasil pemilu, dalam 3 bulan itu bisa jadi perubahan itu. Ya. Makanya semakin dekat survei dengan hari pemilu semakin bagus. Yang kedua, respon baik. Tadi Prof. Obi menyebut tuh, ada kemungkinan ya respondennya nggak mau ngomong, nggak mau menjawab kan. Nah itu namanya bias respon. Nah sementara survei itu kan mengandalkan pada kejujuran responden. Nah mungkin responnya jujur, tapi di kemudian hari dia berubah kan. Nah jadi ada namanya respon bias. Nah respon bias itu bisa jadi pertanyaannya tidak terlalu berkenan buat si responden untuk menjawab, atau pilihan jawabannya bisa berubah karena dia masuk kategori swing. Tapi at the end of the day, kira-kira eh, namanya kegiatan akademik, ya, itu bisa dicek datanya. Ya. Tetapi kalau misalnya terjadi kesalahan, kalau itu menyangkut integritas dari si surveyornya, menurut saya itu nggak bisa dimaafkan. Kalau menyangkut kesalahan dari sisi integritas, misalnya ngutak-ngatik, gitu ya, itu udah nggak bisa diampuni itu. Persepi sendiri udah memecat 6 anggotanya, artinya sudah nggak termaafkan. Tetapi kalau kesalahannya itu tidak ada bad intention, lebih karena faktor kompetensi atau kapasitas, bukan karena integritas, ya itu kan bisa diperbaiki ya dengan memperbaiki proses samplingnya, memperbaiki quality controlnya, gitu. Dan itu nggak harus dipecat, ya bisa diperbaiki. Nah sejauh ini memang masalahnya nih Prof. Obi ya, tidak semua lembaga itu bagian dari Persepi. Nah, Nah itu masalahnya. Jadi banyak banget lembaga survei yang saya sendiri nggak tahu, nggak ada kantornya ya. juga, gitu kan. Dan karena bukan anggota Persepi, itu nggak bisa diaudit metodologis oleh Profesor Asep Saifuddin, Ketua Dewan Etik kita, sama Bang Hamdi Muluk. Nggak bisa, karena kita hanya punya hak mengaudit anggota Persepi. Nah repotnya nih, mohon maaf nih ya, banyak media yang sukanya itu membentur-benturkan antara lembaga survei. Harusnya kan diseleksi ya. Kalau bukan anggota Persepi, seharusnya lembaga survei yang bersangkutan tidak mendapatkan publikasi. Karena itu akan membuat orang bingung kan.